Halo Sobat Rimba Raya, salam sejahtera. Balik lagi bersama gua di konten Ngobrol Santai. Baik Sob, di episode sebelumnya kita sudah ngebahas tentang topik kondisi lingkungan sekitar di masa pandemi COVID-19 bersama tim volunteer Papua Maluku. Masih bersama dengan volunteer Rimba Raya Indonesia, kita akan kembali membahas tentang topik kondisi lingkungan sekitar di masa pandemi COVID-19 bersama tim Kalimantan. Penasaran gak sih seperti apa diskusinya? Mari cek diskusinya yuk. Oke, kalau kayak gitu dipersilakan kelompok Jawa 2 mempresentasikan materi terkait lingkungan sekitar dari wilayah teman-teman volunteer Rimba Raya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di malam hari ini kami akan mempresentasikan materi yang kami buat, yaitu tentang lingkungan kami selama pandemi, dampak pandemi COVID-19 dari perilaku sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah terhadap lingkungan di Indonesia. Ya, lingkungan kami selama pandemi. Kenapa? Harus disadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan tidak terlepas dari campur tangan manusia, sehingga dampaknya juga kembali kepada manusia itu sendiri. Dan kondisi pandemi sekarang ini, bagaimana kondisi yang terjadi pada lingkungan kita, yaitu juga merupakan suatu akibat dari aktivitas kita sendiri, entah itu aktivitas dalam hal menghindari virus yang emang sekarang beredar, ataupun aktivitas-aktivitas yang justru itu membuat lingkungan kita jadi bebas dari emisi, seperti mengurangi mobilitas untuk keluar, dan juga kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk membatasi masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas, sehingga udara juga akan lebih baik dan terbebas dari emisi. Lalu yang pertamanya adalah pendahuluan. Merebaknya pandemi COVID-19 telah banyak mengubah cara hidup masyarakat. Segala bentuk aktivitas kini harus beradaptasi dengan situasi untuk memperlambat laju penyebaran penyakit virus corona sesuai dengan himbauan pemerintah. Berdasarkan Satgas Penanganan COVID dari covid19.go.id, pandemi COVID-19 di Indonesia telah menimbulkan lebih dari 3 juta kasus dan lebih dari 97.000 orang meninggal dunia per tanggal 5 Agustus 2021. Efek pandemi COVID-19 memang merusak kesehatan tubuh manusia. Selain itu, tahukah Anda bahwasanya kondisi lingkungan juga berdampak dari pandemi ini, selain dampak untuk kesehatan manusia itu sendiri? Yang pertama adalah dampak terhadap perubahan perilaku manusia dalam kondisi pandemi. Pandemi ini berhasil mengubah pola hidup sosial masyarakat didasarkan pada kebijakan pemerintah yang menganjurkan masyarakat saling membatasi diri dan berinteraksi satu sama lain secara langsung. Dewasa ini, COVID-19 secara perlahan telah mengubah kondisi lingkungan hidup yang memiliki dampak negatif maupun dampak positif terhadap alam dan lingkungan sosial. Sejak COVID-19 melanda Indonesia, restoran, warung makan, dan lain sebagainya hampir semua menggunakan bahan sekali pakai yang menghasilkan sampah plastik. Alat pelindung diri atau APD yang sekali pakai juga semakin meningkat. Bukan hanya tim medis, tetapi mayoritas masyarakat turut menggunakan demi keselamatan dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, manusia harus sadar akan moral dan tanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi krisis ekologi. Melalui teori ekologi menuntut etika baru yang tidak hanya berpusat pada manusia lain, melainkan berpusat pada keseluruhan
kehidupan lingkungan dengan berusaha mengatasi persoalan lingkungan hidup. Ini adalah satu contoh ditutupnya beberapa toko di beberapa, namun sebagian besar panjang jalan Malioboro di Jogja selama PPKM. Lalu dampak kebijakan di masa pandemi terhadap kondisi udara di Indonesia. Dampak kebijakan di masa pandemi terhadap kondisi udara. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLH, sumber utama terjadinya pencemaran udara di kota-kota besar termasuk DKI Jakarta yaitu penggunaan kendaraan bermotor yang selalu banyak. Oleh karena itu, masyarakat Jakarta harus mengubah moda transportasi dengan aktif menggunakan transportasi massal agar kualitas udara menjadi lebih baik. Selain itu, kebijakan plat nomor kendaraan ganjil genap dan hari tanpa kendaraan atau Car Free Day juga dapat mengurangi polusi udara di DKI Jakarta. Hal ini ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPJT, di mana semenjak kebijakan tersebut diberlakukan gas CO2 bisa ditekan hingga 28%. Bahwa penyakit COVID-19 setelah melanda dunia banyak menyebabkan masalah, terutama ketika beberapa negara menerapkan kebijakan tentang social distancing berupa pembatasan aktivitas manusia yang hanya pembatasan aktivitas berskala hingga penghentian total yang disifatkan lockdown. Hal ini berdampak pada sistem politik dan ekonomi, terutama sektor pariwisata. Namun di sisi lain juga terjadi penurunan drastis dan signifikan dalam emisi polusi udara. Kondisi udara di beberapa kota di Indonesia menjadi lebih baik dengan adanya kebijakan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan aktivitas manusia selama pandemi COVID-19 dan berhentinya berbagai kegiatan ekonomi termasuk beberapa sektor industri telah berkontribusi pada penurunan emisi global. Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih atau CREA merilis bahwa emisi CO2 di dunia tercatat mengalami penurunan hingga 17% akibat karantina COVID-19 yang diterapkan di berbagai negara. Hampir setengah atau 43% dari penurunan emisi global selama puncak lockdown berasal dari sektor transportasi dan industri. Terjadi peningkatan kualitas udara perkotaan. Data dari satelit NASA Earth Observatory menunjukkan polusi NO2 di Wuhan, China menurun tajam. Tingkat polusi udara di New York berkurang 50%. Kualitas udara di China naik 11,4% dan emisi NO2 yang menurun di Italia, Spanyol, dan Kondisi di Indonesia, CREA menyampaikan bahwa penurunan emisi maksimum mencapai 18,2%. Tingkat gas NO2 di Jakarta turun sekitar 40% dari level gas tersebut pada tahun lalu. Dari bpc.com, langit yang lebih bersih menjadi perhatian beberapa warga ibu kota dan sekitarnya selama PSBB dan masa PPKM sekarang. Ini adalah dampak kebijakan di masa pandemi terhadap peningkatan limbah medis. Kenaikan jumlah limbah medis terjadi di seluruh negara di dunia. Selama wabah COVID-19 langsung di Provinsi Hubei, Tiongkok tercatat kenaikan 6 kali timbunan normal limbah medis dari 40 ton per hari menjadi 240 ton per hari. Asian Development Bank ADB memprediksi DKI Jakarta saja akan menghasilkan limbah medis 220 ton per hari. Limbah medis di Indonesia tergolong ke dalam limbah B3 yang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan prinsip kewaspadaan dan menggunakan metode pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan.
Limbah medis adalah sebuah limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis COVID-19 perlu ditangani secara serius. Bayangkan saja limbah medis COVID-19 dibuang begitu saja tanpa pengamanan. Tentu akan menimbulkan permasalahan di tengah upaya pemerintah memutus mata rantai penularan COVID-19. Hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan limbah di bidang medis. Antara lain penemukan limbah infeksius, penyimpanan sementara yang tidak sesuai standar, belum melakukan prosedur pengelolaan limbah secara benar, penggunaan insinerator yang tidak sesuai standar, dan dampak sosial ekonomi COVID-19 terhadap rumah tangga. Hadirnya pandemi COVID-19, yang pertama dampak sosial ekonomi. Hadirnya pandemi COVID-19 yang telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkit lebih dari 1,3 juta orang. Kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020. Setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian, dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunannya kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID. 1 dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Berdasarkan The Meru Research Institute, untuk mengukur dampak dari COVID-19 terhadap rumah tangga Indonesia untuk memberikan informasi sebagai dasar pembuatan kebijakan pemerintah, UNICEF, UNDP, Pespera, dan The Meru Research Institute berkolaborasi dalam sebuah survei berskala nasional di akhir tahun 2020. Berdasarkan survei tersebut, didapatkan beberapa temuan, yakni yang pertama, keuangan rumah tangga mengalami dampak parah pandemi COVID-19. Yang kedua, anak-anak mengalami ketertinggalan dalam hal pendidikan dan layanan kesehatan. Yang ketiga, bantuan sosial telah mencapai mereka yang membutuhkan, tapi masih banyak yang bisa dilakukan. Yang keempat, perempuan mengalami penambahan tanggung jawab. Berdasarkan survei tersebut, didapatkan beberapa temuan, yakni yang pertama, keuangan rumah tangga mengalami dampak parah dari pandemi COVID-19. Yang kedua, anak-anak mengalami ketertinggalan dalam hal pendidikan dan layanan kesehatan. Yang ketiga, bantuan sosial telah mencapai mereka yang membutuhkan, tetapi masih banyak yang bisa dilakukan. Yang keempat, perempuan mengalami penambahan tanggung jawab dan juga dalam peran pengasuhan anak. Yang kelima, kerawanan pangan dan kelompok rentan harus menjadi perhatian lebih ke depan. Survei tadi meliputi 12.216 sampel rumah tangga representatif tingkat nasional yang tersebar di 34 provinsi yang dilakukan dalam kurun waktu antara Oktober dan November 2020. Ini merupakan survei terbesar terkait dampak pandemi COVID-19 dan berfokus pada anak serta kelompok rentan. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan rumah tangga yang sebelumnya juga telah diwawancarai oleh Badan Pusat Statistik sebagai sampel dari survei sosial ekonomi nasional di tahun 2019. Pelaksanaannya melibatkan kerjasama erat dengan pemerintah Indonesia.
akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021. Meskipun demikian, ketanggapan perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Selanjutnya, kondisi lingkungan kami selama pandemi. Ini mungkin dari kami ada beberapa dokumentasi selama pandemi akhir-akhir ini. Yang pertama ini ada Jalan Selamat Riyadi di kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Bisa dilihat dari sini dampak dari adanya kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah juga tidak selalu berdampak negatif, bisa aja berdampak positif. Jika dilihat dari gambar ini, emisi udara akan berkurang dengan adanya pembatasan dan penutupan jalan di suatu perkotaan, dan juga asap dan juga polusi dari kendaraan bermotor akan semakin berkurang dengan adanya kebijakan dari pemerintah selama masa pandemi ini. Selanjutnya ada contoh dari Jalan Malioboro di kota Yogyakarta. Bisa dilihat yang biasanya begitu padat, begitu ramai aktivitas manusia yang mungkin akan menimbulkan sampah dan juga limbah, lalu mungkin polusi dari kendaraan bermotor juga. Dengan adanya kebijakan pemerintah selama pandemi ini juga akan berdampak positif pada lingkungan, yakni mengurangi emisi di kota Yogyakarta dan juga mengurangi limbah dari kegiatan masyarakat itu sendiri yang beraktivitas di Jalan Malioboro ini. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 di satu sisi memberikan berkah turunnya emisi gas buang yang menghambat perubahan iklim, namun di sisi lain memberikan ancaman berupa sampah atau limbah medis dari aktivitas manusia terhadap virus ini. Lalu ada saran dari kami, yaitu kebijakan pemerintah baiknya tidak hanya tentang penerapan protokol kesehatan, akan tetapi pada protokol penyelamatan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap penyakit. Melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri jadi suatu berkah tersendiri bila pemerintah berani untuk mengeksplorasi lebih jauh manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki. Penelitian terkait berbagai macam obat penyakit berbahaya seperti COVID-19 ini perlu terus didukung. Selain itu, penelitian untuk eksplorasi jumlah ketersediaan dan cara budidaya tanaman-tanaman yang berguna semestinya juga diberikan perhatian yang serius. Maka dari itu, perlindungan atas masyarakat adat menjadi salah satu hal utama yang utama di dalam konservasi keanekaragaman hayati. Kembali mendukung penelitian, pemerintah perlu menyiapkan skema penyelamatan dengan menegakkan hukum-hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Berbagai macam tindakan yang telah dijabarkan tersebut tentunya dapat dilakukan bila kita semua mau untuk bahu-membahu memperbaiki kondisi lingkungan kita di masa new normal ini. Pemerintah tidak akan bisa bergerak sendiri bila masyarakat tidak mendukung kebijakannya. Sebaliknya, masyarakat tidak akan mampu menyelamatkan lingkungan hidup yang sekarat ini dengan visi kehidupan lebih baik pula. Lebih baik bila pemerintah tak memiliki perhatian pada sektor lingkungan hidup. Mari bergandengan tangan untuk menyelamatkan lingkungan hidup yang sekarat ini untuk kehidupan mendatang. Terus jaga lingkungan dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Mungkin itu saja dari kami. Sekian tim Jawa 2. Terima kasih sudah diberikan kesempatannya untuk mempresentasikan apa yang sudah carikan materinya dan juga didiskusikan dengan teman Jawa 2. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap Prasojo dan teman-teman. Sini ada Anggi, ada Ari Rido juga. Mungkin dari teman-teman dulu ada yang coba mau ditambahin lagi nggak di luar materi PPT? Mungkin dari segi ekonomi mungkin Kak. Gimana tuh segi ekonomi? Kan ini kan PPKM-nya setiap ini diperpanjang terus kan, mungkin ekonominya kan mulai kayak melemah gitu kan, kayak biasanya buka terus harus dibatasi, itu bisa kan menurunnya ekonomi. Sosial juga mungkin nggak kan, dulu kan bebas mau interaksi sosial, sekarang kan ada batasan. Sekiranya yang paling terdampak dari dampak kebijakan terhadap perilaku tadi kan ada tuh di materi, itu contohnya yang kayak gimana sih gitu. Teman-teman bisa sampaikan kayak dampak perilaku, maksudnya dampak COVID-19 ini terhadap perilaku manusia gitu, manusia sekitar kita saat ini tuh apa sih? Baik, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu. Menurut saya kondisi pandemi seperti sekarang ini sangat berdampak pada perilaku masyarakat di Indonesia sendiri. Yang pertama menurut saya itu tentang bagaimana manusia itu berinteraksi dengan sesama manusia, dan juga membatasi mereka untuk melakukan mobilitas untuk keluar rumah dan juga melakukan aktivitas keluar rumah. Dari situ akan berdampak juga pada lingkungan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dengan adanya pengurangan mobilitas dari masyarakat itu sendiri, otomatis tingkat penggunaan kendaraan bermotor di lingkungan kita sendiri itu juga akan berkurang, karena rata-rata memang masyarakat Indonesia itu melakukan mobilitasnya dengan menggunakan kendaraan bermotor, dan dari situ bisa berdampak pada lingkungan dengan meningkatnya kualitas udara di suatu perkotaan yang mungkin tadinya sangat banyak asap-asap dari kendaraan bermotor itu sangat tinggi emisi dari gas buang suatu kendaraan bermotor. Dan dengan adanya pandemi ini, dengan perubahan sikap sosial masyarakat yang menjadi lebih terbatas, itu akan mengurangi juga emisi dari gas buang itu sendiri. Oke, berkesinambungan lah ya dampaknya dari COVID-19 ini kepada perilaku dan yang lainnya. Berarti bisa digarisbawahi bahwa COVID-19 ini memang merubah si manusianya yang berdampak kepada lingkungannya. Ya walaupun memang dampaknya ada positif dan negatif gitu ya berarti Mas ya. Betul Pak. Ya itu tadi dampak negatif ya, gimana cara masyarakat terhindar dari COVID-19 ini ya dengan cara menggunakan protokol kesehatan, dan itu menurut saya sangat menghasilkan limbah yang banyak dan juga akan berdampak negatif untuk lingkungan itu sendiri. Oke. Tapi kalau di sekitar rumah teman-teman gitu, dampak yang paling kelihatan apa sih sebenarnya? Sekitaran rumah ya? Kalau di rumah saya sih itu Kak, ekonomi. Ekonomi ya? Ya. Selain dari ekonomi sendiri ada yang benar-benar kelihatan jelas gitu ketimpangannya dari sebelum COVID sampai sekarang masih dalam masa pandemi COVID gitu?
kayak misalnya anak sekolah ke nggak sekolah gitu kan, jadi mereka lebih kayak gimana sekarang di rumah dan lain-lainnya gitu. Mungkin dari kayak pembelajaran online gitu Kak, kan kalau seumuran yang udah dewasa kayak SMA, SMP itu kan kalau online kan bisa paham lah gitu. Kalau anak-anak SD kan kalau online kan kalau mau Zoom terus atau mau Google Meet itu kan harus ada arahan gitu, jadi kayak gimana ya, nggak efektif kalau buat anak SD bawah. Oh, oke, siap. Selamat malam Mas Alif. Ya, malam. Teman-teman, selamat malam. Boleh saya ikut brainstorming ya? Perkenalkan kembali, nama saya Arif, teman-teman dari Rimba Indonesia. Mungkin untuk tadi ya, sedikit ikut coba berdiskusi gitu. Terima kasih buat kelompok dari Jawa 2 ya, kalau nggak salah ada Prasoyo, terus ada Anggi dan siapa satu lagi, Ari ya. Yang tadi saya lihat itu kan ada aspek dari ekonomi dan seperti dari lingkungan ya, terkait dampak dari COVID ini. Nah, yang tadi dijelaskan sih, yang saya lihat memang beberapa aspek itu terdampak teman-teman. Dan yang perlu pengen saya tambahkan sih sebenarnya memang tadi dijelaskan ya sama Anggi di awal bahwa dampak dari COVID ini ada sangkut pautnya ke ekonomi, yang tadi dikatakan lah, let's say masyarakat Indonesia ini mengalami kemunduran dalam hal pendapatan. Nah, memang yang tadi didapatkan itu tahun 2020 ya teman-teman. Nah, kalau bisa sih nanti kita ke depan bisa diskusi lagi, karena di tahun 2020 itu memang keadaan memang seperti itu, karena masyarakat waktu itu masih bingung, ibaratnya masih belum adaptif terkait COVID ini. Nah, mungkin kalau teman-teman up to date terkait ekonomi di Indonesia saat ini, menurut BPS 2021 di kuartal 2 kita mengalami peningkatan teman-teman, dari resesi ke peningkatan di PDB kita naik 7%. Mungkin teman-teman bisa cek lagi. Soalnya kenapa saya ingin berdiskusi juga tentang ini, karena biar kita nih generasi muda, apalagi di tim Rimba Indonesia dan teman-teman seluruh volunteer bisa menemukan insight terbaru gitu kan. Itu sih tambahan. Terus benar sih tadi yang kata Prasojo tadi terkait limbah ya. Memang sih banyak sekarang yang teman-teman atau masyarakat Indonesia yang sekarang WFH, work from home. Banyak sekali habit yang tadinya masyarakat yang bersentuhan dengan masyarakat lain, terus sekarang menjadi mempunyai habit baru, seperti kalau teman-teman ya mungkin sebenarnya tadi di awal kelompok dari mulai Sulawesi terus Sumatera, mungkin banyak sekali masyarakat yang sekarang tuh kalau teman-teman lihat di tempat buangan sampah itu semakin banyak teman-teman, sampah dari rumah tuh makin banyak gitu. Nah, mungkin itu sih emang menjadi isu terkini sih kalau menurut saya ya, dari lingkungannya. Yang tadi disebutkan sih memang limbah saat ini tuh memang jadi concern utama sih di permasalahan kita saat ini. Dan tentunya dengan adanya diskusi ini tuh diharapkan sih ke depan isu-isu yang saat ini terjadi bisa menjadi trigger buat teman-teman lain sih, seperti itu. Kalau dari saya sih, saya sangat senang nih teman-teman udah join di waktu udah malam kayak gini ya, masih strong, terus keren lah diskusinya, mantap. Oke, kalau dari saya sih sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Arif atas penyampaian terkait kondisi ekonomi Indonesia yang tahun 2020 memburuk, tapi alhamdulillahnya di tahun 2021 PDB kita bisa meningkat secara 7%. Mudah-mudahan generasi muda seperti Prasojo, Anggi, atau kita yang ada di sini bisa lebih meningkatkan lagi lah ya ke depannya. Nah, untuk masih di soal dampak lingkungannya nih,
kalau di daerah kalian sejauh ini selama hampir 1,5 tahun ini udah mulai ada belum sih kayak menanggulangi limbah medis yang sebelumnya kan mungkin di tahun 2020 kan menumpuk ya, sampai dengan sekarang udah tahun 2021 gitu. Atau teman-teman tahu nggak di daerah teman-teman sekiranya ada rumah sakit yang punya peralatan untuk, kayaknya kita pernah bahas ini deh sama Prasojo juga, insinerator, soal alat pengolahan limbah sampai habis gitu. Untuk sejauh ini ada nggak teman-teman punya info itu? Kalau dari saya sendiri di lingkungan sekitar sih kayak udah berkurang ya limbah medis yang mungkin dihasilkan dari masyarakat, seperti masker, APD gitu. Nah, menurut saya itu mungkin karena masyarakat udah apa ya, nggak terlalu hektik seperti di awal. Nah, masker sekali pakai itu benar-benar baru dipakai 5 menit terus ganti, buang 5 menit, mungkin sejam itu pakai, buang, ganti lagi yang baru gitu. Karena benar-benar takutnya dari masyarakat itu sendiri, itu menurut saya. Nah, yang saya amati ya di lingkungan sekitar saya, khususnya saya sekarang kan udah di kota Solo ya, di kota Solo sendiri, menurut saya udah benar-benar berkurang dari limbah medis itu sendiri. Dari tong-tong sampah di pinggir jalan yang mungkin di awal-awal kemarin itu banyak banget limbah medis, sekarang menurut saya udah berkurang. Nah, mungkin itu juga karena apa ya, masyarakat sendiri udah merubah mindset dari yang awalnya harus benar-benar menggunakan masker yang benar-benar sering diganti karena saking takutnya mungkin. Nah, sekarang itu mungkin udah lebih apa ya, lebih biasa lah masker sekali pakai ya, sehari 2-3 hari dipakai gitu. Terus mungkin kadang juga dari beberapa orang yang nggak begitu paham itu malah dicuci gitu. Ya itu mungkin karena udah ini ya, udah pada ganti pikiran lah, nggak apa-apa dicuci gitu, kan juga masih bisa digunain lagi gitu kan ya. Jadi dari situ menurut saya udah berkurang. Terus masalah insinerator di rumah sakit, menurut saya ya dengan apa ya, dari awal kan komitmen pemerintah itu sendiri untuk memperbaiki fasilitas di pasienkes itu sendiri untuk bisa mengolah limbah medis yang mereka hasilkan dari aktivitas medis mereka sendiri itu. Ya dari pemerintah menurut saya udah mengusahakan itu, udah menambah itu ya, insinerator dan mungkin alat-alat yang memang dikhususkan untuk mengolah limbah itu sendiri. Karena ya udah di kota-kota besar pun sekarang udah jarang ditemukan seperti limbah medis yang menumpuk atau apa namanya, tempat pembuangan akhir yang penuh dengan limbah medis. Itu udah jarang ditemukan kasus-kasus seperti itu. Ya mungkin karena memang saya kurang tahu atau bagaimana ya, tapi di lingkungan saya sendiri seperti itu yang terjadi gitu kan. Oke, terima kasih Prasojo. Berarti sudah bagus kalau seperti itu, lingkungan udah sadar akan pentingnya menjaga kondisi sekitar. Dari teman-teman ada yang coba mau ditambahin lagi nggak terkait saran atau kesimpulan dari hasil paparan materi teman-teman pada malam hari ini yang sekiranya bisa kita implementasikan secara bersama? Baik, terima kasih atas kesempatan. Teman dari saya, kondisi pandemi saat ini itu sangat berkaitan dengan lingkungan, seperti yang kita gaung-gaungkan, lingkungan harus tetap dilestarikan. Nah, dari kondisi pandemi ini sebenarnya enggak menonjol berdampak buruk
juga nggak terlalu menonjol berdampak baik di lingkungan itu sendiri. Pandemi ya di satu sisi memberikan dampak baik gitu. Dari adanya pandemi ini mungkin tadi mobilitas itu bisa dikurangi dan kebijakan pemerintah yang mendukung untuk mengurangi aktivitas masyarakat itu sendiri, dan menurut saya itu bisa mengurangi emisi dan juga mengurangi limbah dari kegiatan masyarakat di luar rumah. Lalu enggak juga dari pandemi ini memang berdampak positif di beberapa sektor, tapi tidak berarti nggak ada dampak negatifnya juga. Seperti yang udah pernah saya bahas dulu di presentasi yang pertama, di mana limbah medis saking parahnya di lingkungan kita di Indonesia sendiri, di mana-mana tumpukan limbah medis itu beredar, di mana-mana tumpukan limbah medis di TPA manapun penuh dengan limbah medis. Itu merupakan suatu dampak negatif yang dihasilkan dengan adanya kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ya, lalu dampak negatif lain menurut saya juga tidak hanya untuk sektor lingkungan ataupun sosial sendiri, tapi dampak negatif dari adanya pandemi ini juga yang udah tadi cuma saya katakan, sangat berdampak pada ekonomi masyarakat, ekonomi negara gitu. Kondisi pandemi seperti ini emang menyiksa kita dalam hal ekonomi. Dalam hal ekonomi mungkin bisa dikatakan turun drastis dari adanya pandemi, seperti perdagangan di lingkungan pada umumnya yang awalnya mungkin banyak ramai, tempat-tempat wisata, terus tempat-tempat kayak Malioboro itu perkotaan tapi yang ramai aktivitas perdagangan itu kan awalnya ramai. Ya dari situ mungkin dengan adanya pandemi, dengan adanya kebijakan yang kebijakan yang berusaha untuk menurunkan angka kenaikan COVID ini akan berdampak buruk pada ekonomi di masyarakat itu sendiri. Dan dengan menurunnya ekonomi di masyarakat tentu sangat berdampak sosial bagi suatu golongan masyarakat yang bisa dikatakan menengah ke bawah. Itu kan sangat terdampak gitu kondisi entah itu ekonomi maupun sosialnya. Dan jika kondisi sosial udah parah, kita juga nggak bisa meningkatkan kualitas lingkungan kita sendiri. Dengan kondisi ekonomi yang dengan kondisi sosial dan ekonomi kita yang menurun, kita cenderung tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Kita cenderung untuk terus meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kualitas hidup kita tanpa memperhatikan lingkungan itu sendiri. Jadi menurut saya pandemi sekarang dari awal dan yang udah kita lewati selama kurang lebih 1,5 tahun ini memberikan dampak positif, tapi juga memberikan dampak negatif gitu. Artinya kita nggak beruntung dengan adanya pandemi kayak gini. Kita nggak beruntung dengan adanya lingkungan, nggak beruntung dengan adanya kondisi pandemi seperti sekarang ini atau kebijakan yang sekarang diberlakukan seperti itu. Ya mungkin itu saja tambah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga mungkin kalau saya masih kurang informasi mohon maaf sekali karena saya juga kurang begitu mempelajari tentang apa-apa aja yang terjadi di masyarakat sekarang secara luas, seperti insenerator itu tadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Saya kurang begitu paham apakah memang sudah ditingkatkan sehingga menurunkan limbah medis itu sendiri ataupun tetap aja tapi emang masyarakatnya yang berusaha menurunkan limbahnya itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.
Oke, terima kasih juga Prasojo dan Anggi yang malam hari ini telah memberikan insight-nya terkait kondisi lingkungan di sekitar kalian. Semoga apa yang sudah dipaparkan pada malam hari ini nantinya bisa kita implementasikan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Jawa 2 yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila sekiranya merepotkan ya dari kami. Kurang dan lebihnya juga kami mohon maaf. Sekian. Gimana Sob diskusinya tadi? Cukup menarik ya. Semoga teman-teman dan para sobat Rimba Raya mampu untuk menerapkannya di lingkungan sekitar kalian. Cukup sekian nih di episode kali ini diskusinya. Dan terus nantikan konten-konten dari Rimba Raya karena bakal banyak banget nih konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar bermanfaat bagi lingkungan. Terus menginspirasi, terus berkarya karena kita Rimba Raya Indonesia. Ciao.